السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hannad ibn Sari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitabnya Az-Zuhud dengan sanad yang sahih. Begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Syu'abul Iman, tetapi dengan sanad yang hasan, bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bi sakhatillah." Sesungguhnya di antara bentuk lemahnya keyakinan atau keimanan adalah ketika engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya di antara bentuk lemahnya keimanan atau keyakinan adalah ketika engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perkataan sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sangat perlu untuk kita renungkan. Karena kita sedang hidup di sebuah zaman ketika kepentingan dunia oleh sebagian manusia lebih diutamakan daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di sebuah zaman di mana penilaian manusia itu lebih diperhatikan daripada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingatkan tentang salah satu barometer tolak ukur keimanan dan keyakinan. Beliau menyebutkan bahwa di antara tanda lemahnya keimanan dan keyakinan seseorang adalah ketika orang tersebut rela menukar keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan manusia. Dia rela mengorbankan keridhaan Allah hanya untuk mendapatkan keridhaan manusia. Dia mencari keridhaan manusia bahkan dengan cara-cara yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ini merupakan tanda lemahnya keimanan. Maka pemahaman sebaliknya, di antara tanda kuatnya iman dan keyakinan seseorang adalah ketika dia menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama. Karena imannya yang kuat, keyakinannya yang kokoh, membuat dia memahami bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk dia cari daripada keridhaan selainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 62, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin." Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk mereka cari keridhaannya kalau mereka betul orang-orang yang beriman. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya mencari keridhaan manusia semata adalah sebuah kerugian yang sangat nyata. Perhatikan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya.
bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma pernah mengirim surat kepada ibunda yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha untuk meminta nasihat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membalas suratnya dengan menuliskan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berbunyi, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko manusia murka, resikonya manusia tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridainya, dan Allah juga akan menjadikan manusia suatu saat nanti akan meridainya. Sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah pasti akan memurkainya, dan nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan manusia murka kepadanya. Sungguh kerugian yang sangat nyata ketika menjadikan keridhaan manusia sebagai tujuan utama kita. Di samping itu, hanya menjadikan keridhaan manusia sebagai tujuan utama kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat melelahkan. Karena keridhaan manusia merupakan sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Khatib katakan sulit didapatkan, bukan tidak bisa didapatkan, hanya saja sulit didapatkan. Al-Imam Abul Hasan Al-Aburi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berpesan kepada salah seorang murid beliau yang bernama Abu Musa Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i berkata, "Ya Aba Musa, ridwan nasi ghayatun la tudrak." Wahai Abu Musa, keridhaan manusia adalah tujuan yang sulit untuk dicapai. "Ma aquluhu laka illa nushan." Aku tidak mengatakan ini kepadamu kecuali sebagai nasihat. "Laisa ila salamati minan nasi sabil." Ingatlah selalu bahwasanya tidak ada jalan untuk selamat dari omongan dan penilaian manusia. "Fanzur ma fihi salahu nafsika falzamhu." Lihatlah apa yang saleh, apa yang baik bagi dirimu dan kerjakanlah itu. "Wada'in nasa wa ma hum fihi." Kemudian setelah itu biarkan manusia dengan segala omongan dan penilaian mereka. Sekali lagi, mencari keridhaan manusia sebagai tujuan utama kita sesuatu yang sangat melelahkan karena dia sulit untuk didapatkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, khatib berharap agar kita semua tidak salah paham. Karena semua yang telah khatib sampaikan di khutbah yang pertama bukanlah maksudnya untuk membuat kita sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap manusia. Demi Allah, bukan itu maksudnya. Ketika khatib mengatakan tujuan utama kita bukan keridhaan manusia, jangan dipahami bahwasanya kita tidak peduli terhadap manusia. Tetapi semua yang khatib sampaikan di khutbah yang pertama maksudnya adalah untuk kita saling mengingatkan bahwasanya orang yang beriman tujuan utamanya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya pun mereka mencari keridhaan manusia, maka itu disebabkan karena keridhaan manusia yang mereka cari itu adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada sebagian manusia yang keridhaannya adalah sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh adalah keridhaan kedua orang tua. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Keridhaan Allah bergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Maka tidak mengapa seorang anak dia berusaha, bahkan wajib seorang anak dia berusaha untuk mencari keridhaan orang tuanya, karena itu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contoh lain, keridhaan seorang suami terhadap istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alayhi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
Tidaklah seorang suami dia mengajak istrinya menuju ranjang, mohon maaf maksudnya untuk berhubungan. Namun ternyata si istri dia enggan, kecuali zat Tuhan yang ada di atas langit sana murka kepada si istri itu sampai suaminya ridha kepadanya. Berarti keridhaan Allah bergantung pada keridhaan suaminya dalam kasus seperti ini. Oleh karena itu, silahkan seorang istri mencari keridhaan suaminya, karena itu salah satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu diingat kembali sekali lagi adalah jangan pernah menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bawah keridhaan manusia. Ketika keridhaan manusia bertabrakan dengan keridhaan Allah, jangan tumbalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan kemurkaannya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم فإنهم مظلومون، اللهم أمنهم فإنهم خائفون، اللهم أطعمهم فإنهم جائعون، اللهم احفظهم فإنهم ضائعون يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.